Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Nunuk Sulistianingrum Suprapto dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Adapun materi bab pertama pada semester Gasal ini adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Di bab ini meliputi 4 subbab. Subbab yang pertama, persamaan linier satu variabel. Subbab yang kedua, persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Subbab yang ketiga, pertidaksamaan linier satu variabel. Subbab yang keempat, pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Subbab yang pertama, persamaan linier satu variabel atau PLSV. Pengertiannya adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan variabelnya, hanya berpangkat 1. Diingat ya, pangkatnya 1. Untuk lebih jelasnya, kita ke bentuk umum. PLSV AX plus B sama dengan C, dengan A bukan sama dengan 0. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. 2 dikurung X ditambah 1 sama dengan 3 dikurung X dikurang 2. Penyelesaiannya, kita tulis ulang soalnya lebih dahulu, kemudian kita buka kurungnya supaya bisa dikerjakan dengan cara mengalihkan angka di depan kurung. 2 dikali X ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3 dikali X dikurang 3 dikali 2. Perhatikan tanda panah di bawah itu ya. Cara mengalihkannya adalah seperti itu. Hasilnya 2X ditambah 2 sama dengan 3X minus 6. Kemudian kita kumpulkan X dengan X, konstanta dengan konstanta. 3X kita pindah ke ruas kiri, jadinya negatif 3X. 2 kita pindah ke ruas kanan, jadinya min 6. 2X min 3X sama dengan min 2 min 6. Prinsip pindah tempat, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Diingat ya. Hasilnya adalah minus X sama dengan minus 8. Kemudian hasilnya negatif X tidak boleh, jadi kita buat positif. Kita bagi masing-masing ruas dengan negatif. Hasilnya adalah X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah, atau HP sama dengan kurung kurawal 8. Sudah jelas belum anak-anak? Contoh pertama. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian berikut. 3/4X minus 2 sama dengan 1/3X plus 1/2. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tulis ulang soalnya.
Kemudian perhatikan penyebut di bawahnya. Di ruas kiri ada 4, di ruas kanan ada 3 dan 2. Kita mencari KPK terbesar yang bisa dibagi antara angka 4, 3, dan 2. Jawabannya adalah angka 12. Kita cari yang paling kecil ya. 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 3, 12 bisa dibagi 2. Kemudian letakkan angka 12 di depan soal. Jadi 12 kali 3 per 4x minus 2 sama dengan sepertiga x ditambah setengah dikalikan 12. Kita kalikan masing-masing, jadi 12 kali 3 per 4, 12 dicoret dengan 4, hasilnya adalah 3. 3 dikali 3, x hasilnya adalah 9x, min 12 kali 2 sama dengan 24. Sepertiga kali 12 sama dengan 4x, dengan setengah kali 12 sama dengan 6. Kemudian kita kumpulkan x di ruas kiri. 9x dikurang 4x sama dengan 6 ditambah 24. Hasilnya adalah 9x dikurang 4x adalah 5x, sedangkan 6 ditambah 24 adalah 30. X-nya kita buat 1, jadi 5 harus kita pindah ke ruas kanan. Tadi 5x itu perkalian, dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 30 dibagi 5, yaitu hasilnya 6. Jadi himpunan penyelesaian persoalan tersebut adalah, atau HP sama dengan kurung kurawal 6. Sudah jelas belum anak-anak? Kalau sudah, kita menuju ke contoh 3. Tentukanlah nilai X dari X ditambah 2 per 3X plus 2 sama dengan X ditambah 1 per 3X. Jawab. Kita tulis ulang soalnya, kemudian kita lihat penyebut di bawah. Ruas kiri ada 3x plus 2, ruas kanan ada 3x. Kita kalikan silang, jadi 3x kita pindah ke ruas kiri, jadi 3x kali x plus 2, sedangkan 3x plus 2 di ruas kanan, jadi 3x plus 2 dikalikan x plus 1. Kemudian kita buka kurungnya supaya bisa dikerjakan. Perhatikan tanda panahnya, itu cara mengalihkannya. 3x dikalikan x ditambah 3x dikalikan 2 sama dengan 3x dikalikan x ditambah 3x dikalikan 1 ditambah 2 dikali x ditambah 2 dikali 1. Hasilnya 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 3x kuadrat tambah 3x tambah 2x tambah 2. Kemudian 3x kuadrat di 3x kuadrat plus 3x plus 2x kita selesaikan di ruas kanan, jadinya 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Kemudian lihat ruas kanan ada 3x kuadrat plus 5x, kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya 3x kuadrat minus 3x kuadrat ditambah 6x minus 5x sama dengan 2. 3x kuadrat habis, jadi tinggal 6x dikurang 5x, hasilnya adalah x sama dengan 2. Aplikasi samaan linear satu variabel. Aplikasi ini adalah penggunaan persamaan linear satu variabel dalam pemecahan masalah atau dalam bentuk soal cerita.
Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Contoh 4. Jumlah dua bilangan sama dengan 21. Jika satu bilangan itu besarnya 2 kali bilangan lainnya, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Cermati soalnya. Pembahasan. Misalkan kedua bilangan itu adalah X dan 2X, model matematika yang terbentuk adalah X ditambah 2X sama dengan 21. Kemudian kita selesaikan. X tambah 2X adalah 3X. 3X sama dengan 21. X-nya kita buat 1, jadi 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 21 dibagi 3. X sama dengan 7. Kemudian kita lihat hasil kali kedua bilangan adalah bilangan 1X, bilangan 2 2X. Jadi X dikali 2X. X-nya kita ganti dengan angka 7, sama dengan 7 kali 2 kali 7. Hasilnya adalah 98. Kita ke contoh berikutnya. Contoh 5. 10 tahun yang lalu, umur Andi adalah 4 kali umur kita. Sekarang umur Andi 2 kali umur kita. Berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Pembahasannya. Misalkan umur kita sekarang X tahun, maka umur Andi sekarang 2X tahun. Model matematika yang terbentuk adalah kita buat 10 tahun yang lalu. Jadi umur Andi sama dengan umur kita. Umur Andi adalah 2X dikurangi 10. Karena 10 tahun yang lalu, jadi 2X minus 10 sama dengan umur kita adalah 4 kali umur Andi. Jadi 4 kali X min 10. Kemudian kita selesaikan persamaannya masing-masing. 2X minus 10 sama dengan 4X minus 40. Kita pindah min 40 ke ruas kiri. Min 10 tambah 40 sama dengan 4X minus 2X. 30 sama dengan 2X. X sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 10 tahun mendatang umur kita adalah X tambah 10. Jadi 15 ditambah 10 sama dengan 25 tahun. Umur Andi 2X tambah 10. 2 kali 15 tambah 10. Jadinya adalah 40 tahun. Kita ke contoh 6. Sebuah kapal bergerak di air tenang dengan kecepatan 25 mil per jam. Kapal dapat menempuh jarak 4,2 mil di sungai dengan arah yang berlawanan arus dan dalam waktu yang sama. Kapal dapat menempuh 5,8 mil searah arus. Berapakah kecepatan arus sungai? Perhatikan ya, dalam soal ada waktu yang sama. Jawab. Kita buat persamaannya karena waktunya sama. Waktu adalah T. T1 sama dengan T2. Sedangkan rumus T itu didapat dari jarak dibagi kecepatan. Jarak kita simbolkan S, kecepatan kita simbolkan V. Jadi S1 per V1 sama dengan S2 per V2. 4,2 per kecepatan kapal dikurangi kecepatan sungai, karena tadi arusnya berlawanan, sama dengan 5,8 per kecepatan kapal ditambah kecepatan sungai. Kenapa ditambah? Karena arusnya searah. Hasilnya 4,2 per 25 dikurangi V sungai sama dengan 5,8 dikurangi 25
koreksi 5,8 per 25 ditambah VS. Hasilnya 105 ditambah 4,2 VS sama dengan 145 min 5,8 VS. Kita pindahkan VS ke ruas kiri. 4,2 VS ditambah 5,8 VS. Hasilnya adalah 10 VS sama dengan 145 dikurangi 105. Hasilnya adalah 40. Jadi VS sama dengan 40 dibagi 10. VS sama dengan 4. Kecepatan arus sungai hasilnya adalah 4 mil per jam. Latihan soal. Kerjakanlah di buku tulis sewaktu-waktu dikumpulkan. Silahkan dicatat dulu di buku tulis masing-masing. Kalau kurang jelas atau tidak bisa, silahkan menghubungi WA Bu Nunu atau Microsoft Teams yang sudah ada di grup masing-masing, atau lewat Google Class. Oke, jangan lupa semua materi hari ini dicatat di buku tugas untuk nanti dikumpulkan di assignment baik di Microsoft Teams maupun Google Class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok hari Kamis pada pertemuan kedua. Sampai jumpa.